Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Simalase. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang analisis Camel pada Bank MNC Internasional Tbk. Pada kelompok kami ini terdiri 5 orang. Yang pertama bernama Desi Lidiana, Rosana Pohan, Deli Mariati, dan Rahmawati Darapona. Dan tidak lupa juga saya bernama Yosi Malase. Selamat menyaksikan ya. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Camel pada Bank MNC Internasional Tbk yang diampu oleh dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Tri Nadila SE MSI AK. Yang beranggotakan yaitu Desi Widiana, Deli Mariati, Rosana Pohan, Yosi Malase, dan Rahmawati Darapona. Yang pertama masuk dalam pengertian analisis Camel. Analisis Camel adalah analisis faktor-faktor permodalan atau kapital, kualitas aset atau aset quality, manajemen, rentabilitas atau earning, dan likuiditas atau liquidity. Biasanya analisis ini digunakan sebagai alat untuk menghitung tingkat kesehatan bank di Indonesia. Pada analisis Camel ini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kapital. Kapital atau biasanya disebut dengan CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan ekuitas yang dimiliki oleh bank untuk menunjang permodalan yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya dana pihak ketiga. Rasio ini dirumuskan dengan CAR sama dengan total ekuitas dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Nah, masuk dalam perhitungan kapital. CAR sama dengan total ekuitas dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu dana pihak ketiga itu kita dapatkan dari mana. Guys, dana pihak ketiga itu kita dapatkan dari giro pihak ketiga, tabungan pihak ketiga, dan deposito berjangka pihak ketiga. Dari ketiga tersebut, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah dana pihak ketiga. Nah, setelah kita ketahui rumusnya, maka masuklah kita pada penjumlahannya. CAR sama dengan total ekuitas yaitu sebanyak Rp7.559.450 dibagi total dana pihak ketiga yaitu Rp7.895.637 dikali 100%. Setelah itu maka kita dapatkan pembagian dari total ekuitas dan dana pihak ketiga itu yaitu sebanyak 0,197507 dikali 100%. Maka hasil akhirnya yaitu 19,7507%. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis kapital dari Bank MNC Internasional Tbk, berdasarkan rumus CAR menghasilkan nilai sebesar 19,7507%, sehingga bank tersebut dapat dinyatakan sehat karena minimum satu bank mempunyai nilai CAR sebesar 8%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis Camel di poin kedua yaitu aset. Di mana aset itu dianalisis melalui rasio kualitas aktiva produktif atau disingkat dengan KAP. Pada aspek kualitas aktiva produktif, ini merupakan suatu penilaian jenis-jenis aktiva yang dimiliki bank, yaitu dengan cara membandingkan antara penyisihan penghapusan aktiva produktif dengan aktiva produktif. Jadi, untuk rumus KAP itu sendiri merupakan penyisihan penghapusan aktiva produktif dibanding dengan total aktiva produktif dikali 100%. Selanjutnya, untuk menghitung nilai kredit kualitas aset ditentukan oleh rumus sebagai berikut. NK sama dengan 1 ditambah 15,5 kurang RD dibanding dengan 0,15. Bisa kita lihat keterangan dari rumus itu, NK itu merupakan nilai kredit maksimum 100. Apabila kredit dari perhitungan rumus di atas lebih dari 100, maka nilai kreditnya akan ditetapkan 100. RD itu sendiri merupakan rasio yang dicapai bobot Camel untuk KAP adalah 30%. Selanjutnya, aktiva produktif yang diklasifikasikan dapat dihitung dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 0% dari kredit lancar, 25% dari kredit dalam perhatian khusus, 50% dari kredit kurang lancar, 75% dari kredit yang diragukan, 100% dari kredit macet. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan hak aset yang kita analisis dari laporan keuangan Bank MNC Internasional Tbk, di mana rumusnya
kita menata rumus KAP di mana aktiva produktif yang pertama itu aktiva produktif yang diklasifikasikan dibanding dengan total aktiva produktif kemudian baru dikali 100%. Aktiva produktif yang diklasifikasikan ini jumlahnya 891.468 rupiah, di mana itu kita dapat dari aset tetap ditambah dengan aset lainnya. Yang kemudian untuk total aktiva produktif itu sebesar 10.607.879 rupiah dikali 100. Hasil dari perbandingan 891.468 rupiah dibagi dengan 10.607.879 rupiah sama dengan 0,0840 dikali dengan 100%. Jadi hasil yang kita dapatkan itu sebesar 8,40%. Jadi dari analisis perhitungan aset tersebut dapat kita simpulkan nilai yang didapatkan itu dari hasil analisis KAP sebesar 8,40%, sehingga dapat dikatakan bahwa Bank MNC Internasional Tbk dikatakan kurang sehat dikarenakan standar yang harus dicapai oleh KAP adalah sebesar 30%, baru bank tersebut bisa dikatakan sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis Kamel di bagian ketiga, yaitu manajemen, di mana penilaian manajemen menentukan apakah suatu institusi dapat bereaksi baik terhadap tekanan keuangan. Artinya, tak menutup kemungkinan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dapat diukur secara kuantitatif melalui perhitungan net profit margin atau NPM. Rasio keuangan ini mengukur tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional pokoknya. Kemudian untuk rumus dari manajemen itu sendiri dianalisis dari NPM sama dengan laba bersih dibagi dengan pendapatan operasional dikali dengan 100%. Untuk perhitungan manajemennya yaitu NPM di mana laba bersih dibanding dengan operational income baru dikali 100. Laba bersih itu didapatkan dari pendapatan dikurang beban. Untuk pendapatan itu sendiri semuanya ditambah atau dijumlahkan dari laporan keuangan di bagian laba rugi. Semua pendapatan yaitu hasilnya 1.410.654 rupiah dikurang dengan beban, di mana beban itu merupakan penjumlahan yang terdapat dari laporan keuangan MNC Internasional yang hasilnya itu setelah dijumlahkan semua sebesar 1.201.467 rupiah. Kemudian pendapatan dikurang beban jumlahnya 209.187 rupiah dibagi dengan operational income sebesar 74.208 rupiah dikali 100%. Hasilnya 2.818 rupiah dikali 100, hasilnya 281,8%. Jadi dari kesimpulan perhitungan manajemen itu dapat kita lihat bahwa dari analisis NPM sebesar 281,8%, sehingga dapat dikatakan bahwa Bank MNC Internasional Tbk dikatakan sehat dikarenakan standar yang harus dicapai NPM harus atau mendekati 1, baru bank tersebut bisa dikatakan sehat. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat dari Kamel, yaitu earning. Nah, adapun earning atau rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dalam persentase. Nah, adapun manfaat earning itu sendiri, manfaat dari faktor ini juga untuk menilai tingkat efisiensi kegiatan usaha dan kemampuan memperoleh laba yang dicapai bank. Bank dikatakan sehat jika bank diukur secara rentabilitas yang terus meningkat sesuai standar yang ditetapkan. Nah, adapun cara perhitungan earning atau rentabilitas yaitu ada dua, POPO dan ROA. Nah, di sini tingkat rentabilitas dalam analisis Kamel diukur dengan menggunakan dua rasio hitung, yaitu yang pertama ada rasio ROA. Nah, rumus rasio ROA ada ROA sama dengan
laba sebelum pajak per total aktiva kali 100. Nah, di sini cara penyelesaiannya, ROA sama dengan laba sebelum pajak per total aktiva kali 100. ROA sama dengan 30,339 per 10,607,879 kali 100. Nah, sama dengan 0,002 kali 100% sama dengan 0,2%. Nah, untuk ROA sebesar 0% atau negatif diberi nilai kredit 0. Untuk setiap kenaikan sebesar 0,015% mulai dari 0%, perhitungan ROA, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai kredit 100%. Kemudian, nilai kredit ROA dikalikan dengan bobot Camel untuk rasio ROA yaitu sebesar 5%. Nah, jadi nilai yang didapatkan dari analisis ROA sebesar 0,2% sehingga dapat dikatakan bahwa Bank MNC Internasional Tbk dikatakan kurang sehat dikarenakan standar yang harus dicapai ROA adalah sebesar 5,98%, baru bank tersebut bisa dikatakan sehat. Nah, adapun rumus yang kedua ada rasio BOPO. Rumusnya, BOPO sama dengan beban operasional per pendapatan operasional kali 100. Nah, di sini cara penyelesaiannya, BOPO sama dengan beban operasional per pendapatan operasional kali 100, BOPO sama dengan 251,849 per 74,208 kali 100%, sama dengan 3,393 kali 100% sama dengan 339,3%. Untuk BOPO sebesar 100% atau lebih diberikan nilai kredit sebesar 0. Nah, untuk setiap penurunan sebesar 0,08% dari 100% BOPO, maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100%. Hasil perhitungan nilai kredit yang didapat dari BOPO dikalikan dengan bobot Camel untuk BOPO yaitu sebesar 5%. Jadi, nilai yang didapatkan dari analisis BOPO sebesar 339,3% sehingga dapat dikatakan bahwa Bank MNC Internasional Tbk dikatakan sehat karena standar yang dicapai BOPO lebih besar 5%, maka bank tersebut dikatakan sehat. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis Jamil poin kelima yaitu likuiditas. Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank membayar utangnya, terutama utang jangka pendek. Pada aspek ini, penilaian ditekankan pada rasio kewajiban bersih terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima bank. Loan deposit ratio merupakan salah satu rasio keuangan yang bisa mewakili penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek likuiditas. Tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek likuiditas didasarkan pada rentang nilai LDR. Lebih kecil sama dengan 94,75%, bank dikategorikan sehat. 94,75% kurang lebih sama dengan 98,50%, bank dikategorikan cukup sehat. 98,50% kurang lebih kecil sama dengan 102,25%, bank dikategorikan kurang sehat. 102,25%, bank dikategorikan tidak sehat. Perhitungan di liquidity dapat dilihat dari LDR, yaitu ada jumlah kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga dapat dilihat dari jumlah tabungan deposito giro dikali 100. Jumlah kredit yang diberikan 9,048,429 dibagi dana pihak ketiga 7895,637 dikali 100. Hasilnya itu 1,146 dikali 100, jumlahnya 114,6%. Keterangannya, jadi nilai yang didapatkan dari analisis LDR sebesar 114,6% sehingga dapat dikatakan bahwa Bank MNC Internasional Tbk dikatakan tidak sehat karena semakin kecil nilai LDR maka bank tersebut semakin sehat. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.